memboikot produk-produk negara yang mendukung Israel dan semestinya, itu cara-cara hizbi ahlul bid'ah. Enggak benar. Tidak ada dalam syariat. Rasulullah SAW antum tahulah dalam sejarah bagaimana permusuhan Yahudi sejak dulu ma'ruf memusuhi Islam dan muslimin. Bahkan mereka bermakar untuk membunuh Rasul SAW. Tapi tetap Rasul bermuamalah sampai beliau wafat dalam keadaan baju perangnya diborekkan di tangan Yahudi. Maka itu enggak ada hubungannya sama sekali. Dan kebodohan semacam itu hanya ada pada orang-orang Rafidhah, Syiah dan semisalnya, mengait-ngaitkan sesuatu yang enggak ada hubungannya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, dari kebodohan mereka kaum Syiah, Rafidhah, ya karena mereka membenci sahabat, terutama Asyra Mubasysyarun bil Jannah, 10 sahabat yang dipastikan surga bagi mereka, utamanya di situ Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka Rafidhah membenci angka 10 ini gara-gara ini. Enggak boleh ada 10. Apapun dari bodohnya mereka yang keterlaluan. Misalnya rumah enggak boleh ada 10 kamar di rumah. Kenapa? 10 angka sial, 10 sahabat yang masuk jannah. Luas ruangan enggak boleh 10. Pokoknya enggak boleh ada 10. Apa hubungannya? Ini karena kejahilan mereka. Nah, ini seperti yang Masyayikh sebutkan dari dulu. Yang bisa lakukan apa yang dalam kemampuan kita, muslimin secara umum. Dan yang bisa kita lakukan, satu, doa untuk saudara-saudara kita muslimin yang di Palestina. Makanya doa untuk muslimin, bukan untuk rakyat Palestina. Untuk muslimin dari mereka. Karena di sana bukan muslim saja, macam-macam. Kamu doakan untuk muslimin, itu yang saudara-saudara kita. Semoga Allah jaga, Allah lindungi kehormatannya, nyawanya. Nah, doa. Yang kedua, ya yang mampu membantu dengan materi, mungkin dana, uang, ke pihak yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau sudah seperti ini, masing-masing teriak, galang dana, siapa mereka, kemana uang itu, wallahu alam. Siapa yang tahu? Dan siapa yang bertanggung jawab? Hanya teriak-teriak, memanfaatkan momen seperti ini. Al-muhim, selama itu pihak yang bisa dipertanggungjawabkan, aman, ya fadhal bantu dengan yang memiliki harta. Nah, di sisi lain, ya, semua nasihat atau fatwa ulama ma'ruf bagi muslimin yang di sana, ya ketika nggak mampu menghadapi musuhnya, jangan memaksakan diri. Yang sono punya tank, punya pesawat tempur, punya meriam, punya ini, terlatih. Sementara muslimin, istilahnya warga sipil, wala pernah berlatih, wala pernah ini, hanya mengandalkan keberanian, ya nggak benar. Keselamatan nyawa itu segala-galanya. Terselamatkan nyawa muslimin itu kemenangan. Itu kemenangan. Kemenangan itu enggak harus duel, atau kalau dalam perang tembak-tembakan, dua-dua sana hancur mati semua, baru itu namanya menang. Belum tentu, bukan hanya itu. Kamu selamat, tidak terbunuh, nyawamu aman, kehormatan muslimat dan ini terjaga, itu kemenangan. Makanya di akhir zaman, ketika Ya'juj wa Ma'juj keluar, mukminin yang tersisa bersama Nabi Isa alaihissalam
Kan Allah perintahkan, wahai Isa, bawa lari muslimin yang bersamamu, amankan di atas gunung sana. Karena ini kaum, ini Ya'juj dan Ma'juj, la qibala lakum biha. Kalian enggak bisa hadapi. Bukan kemampuan kalian. Enggak akan mampu kalian. Setelah Dajjal dibunuh Isa alaihissalam. Adapun Ya'juj dan Ma'juj abadan enggak mampu kalian hadapi. Maka dilarikan oleh Nabi Isa ke sana. Maka aman, nyawa muslimin aman, enggak terbunuh. Kenapa Nabi Isa enggak senang perang, jihad, atau enggak berani? Nabi yang mulia, Rasul yang agung, itu ajaran syariat. Bukan kemudian maksa, ya Allah bismillah sudah perang, fisabilillah mati-mati. Ini bukan begitu. Ada aturan dalam syariat. Allah yang katakan enggak mampu akan kalian hadapi. Dan itu kemenangan bagi Nabi Isa bersama mukminin di zaman itu. Makanya kan difatwakan semenjak dulu. Bukan sekarang aja kejadian Israel, Yahud dengan muslimin Palestina. Hijrah kalian dari sana muslimin. Jangan maksakan diri melakukan yang di luar kemampuan kalian. Allah yahfadhum.